sekaligus JMSJ Kormil 4 SAIN Tulungagung. Menjadi Senat Mahasiswa Fuad 2020, menjadi pengurus Pusat Forse Media 2020, dan menjadi Sekretaris Senat Mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2022. Untuk selanjutnya materi kepemimpinan organisasi yang akan disampaikan oleh Mas Adi, tolong nanti didengarkan, dicatat, dan silahkan bertanya sebanyak-banyaknya, nanti biar dijawab oleh pemateri. Untuk Mas Adi, waktu dan tempat kami persilahkan. Tak kini ngarep ya? Nanti sih orasi ya Rebe. Ini nih. Bisa ya? Siap. Runtuh ya? Iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenalan ya, itu tadi panjang lebar kali tinggi, alas kali, wes, iku pokoknya. Aku lapor nih ini. Nggak tahu. Asli ini nggak usah dicatat, nggak masalah ya. Soalnya untuk materi leadership atau kepemimpinan itu lebih kebanyakan ke praktek, ke lapangan. Nggak soal materi, nggak teori kayak apa. Ya memang enak, cuma nggak terlalu berguna. Iya, aku mau nggak berguna. Oh, memang teori di kepemimpinan nggak berguna. Soalnya apa? Di kepemimpinan itu semua wujud nyata, bukan kok hanya halusinasi, buang jauh-jauh. Ojo nyata terus. Sampai ojo nyata. Iki ya. Gak apa-apa, gak usah nyatet. Leadership kepemimpinan, jenengku mahasiswa sosiologi agama UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Iki emailnya ya. Emailnya aja, nomornya gak usah. Nomornya akeh soalnya. Terus tinggal tak kayak. Iya, soalnya keblokir. Situ keblokir. Kayak nih. Piye to ki? Kok ketinggalan. Ya. Next. Nah, ki pertanyaan nih. Masih Mbak E. Mbak E. Nah, ki. Apa bedanya perbedaan antara pemimpin atau leader dengan bos? Enak sing ora. Enak sing ora. Mungkin kalau sepaham saya Mas gitu. Ketika pahamnya sopo. Lanjut. Untuk kepemimpinan itu lebih kepada ada orientasi yang begitu juga gitu. Kalau yang bos itu meranah kepada enggak seperti itu. Terus seperti apa? Yang lain bagaimana? Yang lain mungkin lebih kepada kayak ya sebagai dia pemimpin, tapi di dalam sistem dan menjalankannya itu pertama lebih kelembagaannya itu mungkin lebih ini juga kuat, tapi dia penekanannya lebih kepada fungsi secara objektif, orientasi terhadap hasil yang berpulang. Kaku gitu ya. Dan ada lagi perbedaan leadership kepemimpinan dengan bos juga dengan manajer. Opo meneh rek? Mas opo mas bulet kayak
tali gitu. Tadi apa? Tali. Terpancing dia. Dia terpancing. Ini isu loh bos. Oke. Kuai. Jam 11. Iya. Nah, perbedaan antara pemimpin atau leader dengan bos ya hampir sama dengan pernyataan teman kalian. Pemimpin itu bisa menjadi panutan. Atau leader itu bisa menjadi panutan. Tidak hanya memerintah, nggak hanya merintah. Di situ juga ada unsur yang mendidik. Kalau bos, kita bisa melihat dari kebanyakan bos tidak ada unsur pendidikannya. Mendidik, maksud saya mendidik. Kebanyakan itu lebih banyak merintah dan lebih ke menekankan ketujuannya agar tercapai. Bayar soalnya bener ya, nggak salah. Next. Keren. Apa itu kepemimpinan? Nah ini. Paul Herse nenggone bukune iku jenenge In the Situation Leader. Ketok ora? Sing guri. Ketok ora? Nek gak ketok tak dudui. Ini San. Kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Pasti organisasi itu pasti punya tujuan. Menghimbau itu kayak apa ya? Jadi kan organisasi punya tujuan. Jadi ketua juga punya kewajiban untuk menghimbau tiap anggota. Menghimbau itu kayak apa? Demisi iki kudu ngene. Gawe surat menyurat gini. Cara lu apa ya? Memberikan arahan itu menghimbau. Ya. Lanjut. Konsultasi. Pemimpin itu tempat konsultasinya semua anggota. Nek pemimpinnya sumpah, terus nasibnya anggotanya piye? Melu. Sumpah. Angel. Jadi bisa pemimpin itu tempat konsultasinya untuk semua anggota. Pura-pura bahagia nggak masalah. Sepenting ketua itu atau pemimpin itu menjadi tempat konsultasi semua anggotanya. Itu perilaku kepemimpinan yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, memberi. Pemimpin itu memberi, bukan meminta. Jadi pemimpin itu pelayan, bukan raja. Kiranya enak jadi ketua, gak perlu Bib. Betul lah. Memberi. Jadi pemimpin itu memberikan semua yang dibutuhkan anggotanya. Butuh duit, ketua. Ngono deh. Enggak ketuanya nggak iso gak ada duit. BPKB di ono. Pak. Sering rek deh. Nah, memberi. Jadi nggak hanya materi yang diberikan, tapi kenyamanan di organisasi itu juga harus diberikan. Nyaman. Butuh kenyamanan liane lo ya. Oke. Awas weh. Memberikan kenyamanan yang lainnya. Tidak ono. Gak masalah kalian memberikan kenyamanan lainnya, tapi harus diimbangi dengan
tujuan di mana organisasi itu kamu bawa, mau kamu bawa kemana dengan kenyamanan organisasi, di dalam organisasi. Ya betul. Memberi deh. Jadi aja sampai baper omong ada itu ya, coba aja sampai baper ya. Nek ono CO mu di ada masalah apa sih? Pengalaman. Loh, ini ketua bos. Oke. Kan baper lah ya. Biyen babe. Soalnya ketika kita tidak tahu permasalahan di tiap anggota, maka itu bisa jadi momok besar untuk menghambat kita mencapai tujuan di organisasi. Harus dibedakan. Dia itu memberi kenyamanan yang serius atau memberi kenyamanan. Nah, aku gak belok mewah ini. Nah, bentar. Memberi ya. Di lain itu memberi kenyamanan, kebutuhan. Tiap-tiap divisi pasti membutuhkan apa-apa yang perlu dibutuhkan di dalam divisi. Nah, itu juga ketika pemimpin itu bisa memenuhi, wow, itu bagus banget dan sangat dianjurkan, harus bisa memberikan apa ya, ngaran ini apa ya, anggota ini ben iso raket, bisa satu mufakat nantinya. Nah, itu memberi. Selanjutnya, oke, prinsip iku mang apa rek? Perilaku. Sing takokno nggo ae, gak masalah. Saya prinsip kepemimpinan apa ae? Satu, tentukan sasaran dan tujuan bersama anggota kelompok atau organisasi. Seperti yang saya katakan tadi, yang di awal, organisasi itu punya tujuan, punya sasaran yang harus dicapai. Yang dua, membantu anggota untuk mencapai tujuan atau sasaran kelompok organisasi. Pemimpin iku nek nggak membantu anggotanya mencapai organisasi, boleh olio ya kudu boleh liyo pemimpin ya, maksudnya boleh liyo misal CO mu ya, CO divisi iku nggak iso memberikan kenyamanan atau memberikan arahan, memberikan bantuan ke anggotanya. Kalian coba lari ke kepala yang pusat, sopo, ketua umum. Nah, untuk mencapai tujuan sasaran kelompok organisasi, selanjutnya koordinasi kegiatan kerja. Apa-apa kegiatan itu harus dikoordinasikan. Jangan semena-mena mengambil keputusan. Karena apa? Nanti akan berdampak bukan hanya diri kita sendiri, tapi semua ada yang terlibat nanti akan semua di organisasi itu. Dan jika salah satu, ya salah semua. Bukan kok misal A sing salah, sing B iku salahnya sing A, lapor nyalano aku kan gak melo pangga itu paham woi. Ngantuk ya.
Kopi ini bisa? Kopi. Bisa? Juru kan. Mau manis ya? Manis. Aja nyawang aku budak. Yo, koordinasi kerja. Selalu harus dikoordinasikan. Vin, koordinasikan. Afif juga, teman-teman juga harus dikoordinasikan. Komunikasi harus tetap intens. Lanjut. Akan biro aja ya. Membantu anggota agar dapat menyesuaikan diri dengan kelompok kesnya. Lah, iki aku tak ngetik ya. Gak enak Wah, Jadi ini dah. Membantu anggota agar dapat menyesuaikan diri dengan kelompok. Lah, iki tantangannya. Tantangannya arek-arek saiki. Iki nomor membantu anggota agar dapat menyesuaikan diri dengan kelompok atau organisasi. Nek arek awal pasti hanya penasaran. HMJ ini apa? Terus program HMJ ini apa? Ya apa ora? oh, saya ngantuk-ngantuk Ya lah. Nah, di sini tugas seorang pemimpin nggak harus ketua loh ya. Semua orang adalah pemimpin di sini. Nah, ya. Nggak hanya ketua. Jadi ini HMJ merekrut kalian. Kalian mau cari apa di HMJ? Ya loh. Kalian mencari apa di HMJ? Terus HMJ ini ngekei apa nang kalian? Gitu. Pasti kalian pernah berpikir seperti itu. Ya ora? Ya. Nek wis ketemu jawabane. HMJ gak ngekei apa-apa. Misal. Aku gak ngekei apa-apa nang HMJ. Misalnya ngono. Misal ketemu ning ngono, tapi nggak mungkin lah. Nggak mungkin kalian ketemu nih guru. Ya. Grek, mikirkan diri. Ini kok wakil. Dengan gaya-gaya kepemimpinan, nanti kalian akan diarahkan dapat bisa menyesuaikan dalam lingkungan organisasi. Akan dibahas di slide akhir nanti. Gaya-gaya kepemimpinan. Kalian cocok yang mana? Saya kembalikan ke diri kalian masing-masing. Oke, lanjut. Menunjukkan bahwa orientasi kita adalah kelompok, bukan perorangan. Ketika ingin mencapai tujuan, bukan tujuan perorangan, bukan tujuan ketua saja, bukan tujuan divisi ini saja, bukan tujuan wakil ini saja, sekretaris ini saja, tapi semua organisasi. Ya, tunjukkan bahwa orientasi kita adalah kelompok. Jadi kelompok, bukan individu. Tujuan apapun harus berdasarkan kelompok atau organisasi. Makanya kenapa organisasi itu punya tujuan dan punya sasaran dan aturan, pegangan dan sebagainya, pedoman dan sebagainya. Karena punya tujuan dan sasaran. Oh, Nora. Ada cerita kok Nora? Belum. Lanjut. Tunjukkan perhatian manusiawi. Nah, ini sih tak maksud mang. Bang, butuh perhatian lain nih. Oke. Ya, harus bisa dibedakan antara perhatian yang A dan perhatian yang B. Oke. Misal perhatian A jalur jadian skip. B. Skip dulu, Bos. Ya kan usung-usungnya arek saiki kan ngono lho. Gabung organisasi, mencari jodoh, nembak, ujung-ujungnya putus, organisasi ini sing biar. Ayo. Iya loh. Sekarang kita harus merubah mindset itu. Perhatian kita ditujukan kepada kelompok, kepada manusiawi. Tunjukkan perhatian manusiawi, sewajarnya saja.
ketika itu memang tidak untuk organisasi, skip. Boleh sampean sih. Takkan gak melu-melu terbuka. Kowe lho. Ya. Kalau ya. Sing lanang-lanang tunjukkan perhatian yang sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Aku. Gong. Ya. Timbang resiko betul. Aku ada. Aku. Tunjukkan perhatian manusiawi. Wis biasa ya. Gak usah muluk-muluk. Aku sayang kamu, Pret. Wes dadi kuota sih yo. Di meme. Ada di meme. Selanjutnya. Oh, bisa. Nah, ini karakteristik ini. Oh, emang. Apa sih? Semua bro petang puluh loro slide rek. Kenapa? Petang puluh loro slide. Kamu sampai video bocah. Masih ning guri. Gak apa-apa. Ini. Karakteristik pemimpin. Ada. Ono sing ro, karakteristiknya pemimpin. Gas. Dari Ki Hajar Dewantara apa? Sing diartine yang diartikan Translate. di depan memberi contoh, di tengah sebagai ayo takjak mikir dulu teh. Di depan sebagai contoh, di tengah sebagai lali aku mas. Ngerti ya malah. Lagi gak ngerti weh. Rai ngerti weh. Oke pembangun. Boleh membangun. Di belakang sebagai Ancam. tak tambahin lagi satu. Ini aku menemukan waktu pengalaman dari berbagai hal yang tak lalui. Pemimpin itu sebagai jembatan bagi tiap anggotanya. Jembatan. Iku lah. Sing dari yang tiga ya, tiga itu dari Ki Hajar Dewantara. Prinsip itu nggak bisa dihilangkan, dan itu harus dipegang banget. Untuk 4, 5, 6 dan 7 sebagainya itu terserah kalian, pengembangannya kalian seperti apa terserah. Aku hanya satu sih bisa sebagai jembatan. Entah jembatannya kalian, entah jembatannya masyarakat, entah jembatan dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, sampai Z. Terserah. Ucap. Yuk, apa karakternya? Jujur. Ono pemimpin tuh. Oke. Iya, kayak aku bareng nih. Ghosting. Jujur, yang pertama jujur. Jujur ya. 2, visioner, punya visi misi yang jelas. 3, kompeten, cerdas. Pemimpin itu nggak harus pintar. Jujur. Pemimpin nggak kudu pintar, ganteng, gemuki, nggak harus. Tapi nek awakmu pikirannya cerdas, sacet, buat, dan punya solusi yang tepat, itu pasti kalian akan dicari. Entah itu di desa, entah itu di kecamatan, entah itu di kabupaten, RT RW, itu pasti kalian akan dicari. Cerdas, pikiran luas, cerdas. Mas solusinya gini. Kegiatan ini nggak jalan, solusinya gini. Cepat. Iki di rodok ngoyo, dijak melayu, orang melaku. Selanjutnya, inspiring.
Opo skill? Memberikan inspirasi. Menginspirasi. Menginspirasi. Nek anggotanya terpuruk masalah aku masalah akademi IPK aku mudun mas gara-gara organisasi. Coba cek ya Ben. Sebenarnya. Inilah dimana pemimpin itu dibutuhkan inspirasi, memberikan inspirasi. Di Mbak, nek sampean bermasalah dengan akademik, gak hanya kalian yang bermasalah dengan akademik, tapi setiap mahasiswa pasti ada bermasalah dengan akademik. Entah itu ninggal mata kuliah 4, 5, bahkan sampai 10, dia fan-fan aja, enjoy. Tapi ketika kita masih awal dan kita meninggalkan satu mata kuliah saja di semester lalu, kita stres, mau bunuh diri dan sebagainya. Alay. Sip, masuk kriteria pemimpin gitu. Awal. Harus punya inspirasi, punya solusi, punya daya yang membangun. Harus bisa memberikan apa ya, cara ngomong itu gairah, memberikan gairah positif pada anggotanya. Oh, Cak. Lanjut. Adil. Kudu adil. Iki adil iki. Oh iya, apa adil? Oh. Adil. Kudu adil. Nggak oleh pilih kasih. Sing ayu diperhatiin dhisik. Sing ganteng diperhatiin dhisik. Kudu adil ya. Nggak harus memandang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lanjut. Kita jan. Suportif. Apa rek suportif? Enggak tahu. Suportif ki. Ya biasa. Menyemangati. Netral. Wis enggak boloh kene, enggak boloh kono. Sepeda ae kene sitok. SA ya SA. Betul. SA kok. Sing sitok PI, sing sitok PKI, sing sitok AFI. Ya lho. Enggak usah. Suportif SA. Wes dulu ya. Selanjutnya. Nah, ki tantangannya kepemimpinan. Apa ae? 1. Visi misi organisasi yang sangat lemah. Iso uga visi misi organisasi sing lemah iku bakal amburadul organisasi itu. Oh ya. Yang kedua, perilaku pemimpin yang inkonsisten. Apa inkonsisten? Enggak komitmen. Nggak bisa dijak komitmen. Jadi selalu berubah. Konsep A diganti konsep B. Konsep B diganti konsep C. Konsep C dibalik namanya konsep A. So. Selanjutnya, kurangnya kesadaran anggota. Kita tantangan berat banget. Harus bisa membedakan antara itu keperluan pribadi dan keperluan organisasi. Kebanyakan keperluan pribadi yang diutamakan. Selama pengalamanku, anggota-anggota lebih mengutamakan keperluan pribadinya. Misal, Mas aku tak ombo dhisik. Soalnya rapate jam iki, jam piro iki? Misal jam 10 ya. Rapat jam 10. Pembahasan tentang tentang program kerja. Tapi sik Mas, izin dulu ubah-ubah. Sik Mas, dulu sarapan.
Cek Mas Dilu rokokan. Cek Mas Dilu ngopi. Yo karo aku. Ngono ya. Harus bisa dibedakan dan mengerti bahwasanya yang lebih penting itu mana? Pribadi atau organisasi? Lanjut. Kompetensi manajemen yang usang. Jadi nggak ada kepastian jam, manajemennya rusak berat, nggak pasti banget manajemennya, iya kan? Lanjut. Tidak sinkronnya program kerja dengan tujuan organisasi, tapi sangat minim ini. Ketika kita membuat program kerja pasti tanya ya, visi misi ini organisasi ini apa sih Mas? Ya kan? Biar program kerja ini apa sih Mas? Mbak? Biasanya ya. Tahu kan ya? Ya. Mas ya enggak tuh? Iya. Selanjutnya, kurangnya kesatuan dan kerjasama. Harus iso satu. Harus iso satu komitmen lah. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik secara efektif. Kayak ada masalah, setelah musyawarah tidak ada mufakat, tidak ada keputusan, akhirnya ngambang. Kayak hubungan Iwan. Nyindir pasti. Iwan. Ya. Iya berarti. Harus Jadi ya, apa ya? Ketika organisasi punya konflik dan sebagainya, pemimpin juga harus bisa memberikan solusi yang tepat, harus pas, tidak berat sebelah, harus pas intinya udah pas, tidak berat sebelah. Lanjut, terakhir ya, komunikasi yang tidak intens. Seperti yang saya katakan tadi, komunikasi itu harus terus, meskipun itu penting gak penting, komunikasi harus terus. Karena apa? Untuk menciptakan chemistry itu gak bisa dilakukan ketika komunikasi putus-putus. Hari ini komunikasi, besok udah gang 5 hari komunikasi lagi, besok udah, itu gak bisa. Maka chemistry tidak akan terbentuk. Lanjut. Oh ini terakhir ini. Ini. Ya toh, sesuai sing tak katakan. Ini terakhir toh ya. 45 loh. 45 slide ya toh. Kayak kepemimpinan. Ada 4. Papat Rek. Bertahan yo, papat yo. Yang pertama, gaya kepemimpinan otokratik. Apa itu? Kalau sing ora. Boten. Nah, gaya kepemimpinan otokratik itu lebih mengutamakan kekuasaan. Jadi pemimpin ini mengutamakan kekuasaannya. Koyok awakmu kudu ngene. Awakmu kudu ngene, kudu A, kudu B, kudu C. Nek gak kudu A, kudu B. Keputusan semua ada di pemimpin. Kayak pada zamannya sapa rek? Presiden sapa rek? Nah, otokratik dari kata otoriter. Ya. Jadi semena-mena. Semua keputusan harus ketua yang memutuskan. Lanjut. Gaya kepemimpinan partisipatif. Iki apa? Nek menggunakan partisipatif itu hanya orang-orang tertentu. Misal aku ngekei keputusan nanggone tiap CO. Nanti biar tiap CO menginformasikan ke anggota-anggotanya. Jadi gaya kepemimpinan ini hanya percaya kepada orang-orang tertentu. Ya toh? Misal aku percaya wakilku sing tak omongi.
Mas Bro, arek-arek ikut kegiatan gini, kongkon gini. Dan ini sama ini harusnya sama ini. Nah, tolong disampaikan. Iku gaya partisipatif, memberikan informasi kepada orang-orang tertentu. Paham ya? Selanjutnya, nah, gaya kepemimpinan demokratis atau demokrasi. Ini sangat baik. Semua keputusan itu diambil berdasarkan mufakat. Ketika kita ingin melakukan atau mengambil keputusan, kita harus kumpul dulu, kita diskusi dulu, kita mewadahi semua pendapat-pendapat anggota kita tanpa memandang itu ketua, wakil, bendahara, sekretaris, CO dan anggota. Jadi semuanya sama berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jadi juga orang gerak ya dia gerak. Selanjutnya, nah iki penak iki, tapi rodok sorong. Gaya kepemimpinan kendali bebas. Pemimpin gak melok nyapa-nyapa. Semua tanggung jawab diserahkan kepada anggota. Bisa dibilang kayak pemimpin ini ninggal tanggung jawab. Ya. Jadi semua keputusan anggota yang mengambil, bukan ketua. Ngono Cak. Kalian mau memakai yang mana? Terserah kalian. Karena semua hakikatnya manusia adalah pemimpin. Mau kalian pakai gaya yang otokratik, silahkan. Partisipatif monggo, demokratif monggo, kendali bebas monggo. Tiap gaya kepemimpinan punya kelebihan dan kekurangan. Setiap gaya kepemimpinan pasti punya positif negatifnya. Kira sing tak olehi selama aku di masyarakat, terus melihat semua yang pernah aku ikuti, aku menyimpulkan bahwasanya pemimpin itu adalah pelayan, pembimbing, pelindung dan pengayom bagi anggota dan masyarakatnya, bukan menjadi raja kuasa bagi mereka. Aja jadi kuat. Aja jadi kuat. Ini memang benar-benar sudah ini benar-benar saya ambil dari pengalaman saya dan di lingkungan masyarakat juga. Pemimpin itu pelayan, pembimbing, pelindung, dan pengayom. Ngono Cak. Wes. Next. Wes. Jika bertanya langsung saja. Jangan takut salah, karena hanya orang salah lah yang tidak mau bertanya. Tuh. Wes mari kok. Nah, sekian dan terima kasih. Yuk. Tanya Nanti terserah. Aku tuh. Ngopi sih kono. Ngopi sik, Bos. Ngopi adem itu. Anu ning DPRD ya. Nyapo? Anu, Bayaran tuh? ora. Arek ado. Itu kok ngomong atau enggak? Ya Allah. Mboten apa-apa lho, Mbak. Dek. Diterusin Mas. Monggo. Saya kembalikan ke moderator. Ipin. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oh iya, kalian tanya leadership boleh. Untuk yang tadi, materi yang tadi, yang pertama ya nggak apa-apa. Administrasi ya? Yup. Jadi ini ngawur ya, materi pertama dari sekretaris SMA. Orang padahal. Iya padahal. Gitu kan. Mungkin ada yang bertanya. Ayo Cah. Aja sungkan, Cah.
Manfaat nih. Rokok om. Mas, ceklanmu keri. Oh iya. Lali ya. Karena itu ngepuisin. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Karena pinjam tadi. Ayo bagi teman-teman yang ingin bertanya, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Kalau ingin bertanya silakan. Nek kalian sungkan, kapan kalian berkembang? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? kapan lagi? Benjing. Satu langkah itu lebih berarti daripada enggak Diam. sama sekali. Nanti ke atas. Wah, tes nek. Ya. Cak. Sing anu kata? Oke, Putri. Nah, kita Tahu nyerah mobil kuit sih no. Kita kuit. Wis, Yo, ada yang tanyakan? jadi. ojo kon jopo. Lah ini kan kena. Jangan sungkan ya. Masa kalian ngomong bahasa Jawa ya masalah. Tapi yang Jawa. Betul. Ini uang berpanjang. Oke. Lalu takon apa ya? Kayak pertanyaan. Ini enak banget. Nek film itu enggak es. Mungkin saya mau bertanya dulu ke Kak Adi. Jadi gini, kan kalau masalah kepemimpinan itu kan kerja nyata. Dan biasanya itu kalau di organisasi pasti ada clash antara salah satu anggota. Contohnya Mbak ini dengan Mbak itu. Tapi mereka nggak mau ngomong. Mereka hanya diam-diam terus secara perlahan keluar dari organisasi dan mengajak teman-temannya Sip. memancing lah, nggak penting ini ya, foto nah gitu, provokator malah menjadi bencana dalam organisasi. Dan itu apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin. Itu saja Mas Bagi. Oke. Itu jadinya konflik ya, konflik internal ya. Di dalam tubuh organisasi. Mas, Nah, mik. masa enggak kamu saja? Enggak. Enggak kerung. Enggak masuk ini loh. Enggak, Dek, sih masuk. Oh, ikut toh. Oke. Ya Allah. Bukti loh ini. Cek. Wong suarane merdu lho. Sekian lama. Jadi untuk permasalahan seperti itu biasanya kembali ke sifat itu ya, kepemimpinan tadi ya, harus cerdas. Makanya cerdas, harus cerdas. Kenapa kok cerdas? Orang cerdas itu akan mengetahui anggotanya itu punya masalah personal ataupun masalah kelompok. Mereka itu akan tahu tanpa anggotanya memberitahu. Jadi bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Sebagai yang provokator itu gampang aja. Tawarkan aja dulu. Pertama, ketika kita sudah tahu si A dan si B ini ada permasalahan, kita pertemukan aja duanya. Pertama, kita pertemukan, kita mediasikan, masalahmu apa, dengan ini masalahnya apa,
ya kan? Ketika bisa diselesaikan dengan baik, maka akan hasilnya juga baik. Nah, bila tidak bisa diselesaikan, misal mengajak anggotanya yang lain keluar, wah, mental apa ini? Baku ganteng. Perlu dipertanyakan. Ketika ada dendam pribadi, jangan sampai dimasukkan di organisasi. Cukup selesaikan di luar organisasi. Kita harus bisa membedakan antara masalah organisasi dan masalah personal. Ketika masalah personal itu tidak bisa diatasi dan dibawa ke organisasi, manusia lemah itu. Kalau saya mengatakan manusia lemah dan butuh perhatian. Belayan. Tuh. Butuh perhatian. Karena apa? Orang-orang yang seperti itu pasti mereka akan caper. Ya. Jadi harus bisa membedakan antara ini masalah pribadi, masalah kelompok, masalah organisasi, harus bisa dibedakan. Misal ya, aku gak seneng karo Ripai. Iya. Ya wes, aku karo Ripai tok sing duwe masalah. Nek nang organisasi, ya wes nang organisasi, gak usah dibahas-bahas. Soalnya apa? Aku sing duwe masalah karo Ripai. Teman-teman guri ae. Kudu cerdas. Profesional. Nah, profesional lebih ke kerja. Saya masalah pro ngarep dhewe ya. Aku ndak bani. Nek ngono ku urusan belakang gitu. Masalah pribadi bisa diselesaikan di belakang. Gitu, Mas. Ya. Untuk pengambilan keputusan ya terserah nanti pakai gaya yang apa. Otokratik, partisipatif, demokratik, atau kendali bebas. Ya terserah nanti pemimpinnya gimana. Gitu. Gimana? Oke, saya kembalikan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Takono. Ya, Mas Sultan, silakan. Ya, dari pembicaraan Mas Adi dalam menyampaikan materi tadi, ini kan yang disampaikan hanya sebuah teori, dan yang dibilang tadi prakteknya lebih beda dari yang teori ini. Nah, itu gambaran prakteknya gimana? Jadi pemimpin. Gambarannya, lebih ke gambarannya. Ya makanya praktek. Ya, dalam pengalaman yang Mas Adi. Pengalaman. Oke, pengalaman. Sewaktu-waktu aku bisa pakai yang otokratik, partisipatif, demokratik, dan kendali bebas. Otokratik aku waktu tidak ada pengambilan keputusan dari berbagai divisi. Misal ada kegiatan ini, mau mengadakan kegiatan ini, tidak ada, maka aku yang akan turun tangan. Misal ada kemarin itu kalau nggak salah ya, pengajuan proposal, pengajuan DPP. Harusnya ketua pelaksana dan sekretaris yang datang menemui Kabak Fakultas Pak Saiful, dan tidak ada di sini mereka berdua. Otomatis aku yang datang tanpa ada persetujuan dari panitia dan semua anggota. Pemimpin kadang harus otokratik, otoriter kadang kan, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, aku ya tahu partisipatif. Aku ngomongi tiap CO dan programmu dan jalanmu.
Gaya opo, pro-kropo, silakan. Engko konsultasi nang nggonku. No. Demokratis atau demokratik? Yo tahu. Waktu ada konflik internal. Ada 2 anggota yang mau resign kerja be. Ya, mengundurkan diri. Demokrat. Oke, semua tak cacat. Dari tiap CO, anggota, semuanya. Iki biasa ono kancamu sing arep metu. Bisa dikendoli ra. Nah, piye? Alasannya apa? Nah, di situ kan ada kita mengutarakan pendapat, menyampaikan pendapat, melemparkan pertanyaan. Nah, itu nanti akan memberikan suatu keputusan yang mufakat. Hingga keputusan mufakatnya adalah oke, hasil dari diskusi ini mufakatnya kita kasih SP. Pernah aku meng-SP 2 anggotaku, tapi juga dengan berbagai pertimbangan dari musyawarah. Ketika pengambilan keputusan seperti itu untuk anggota organisasi, kita tidak bisa menggunakan otokratik atau partisipatif ataupun kendali bebas, nggak bisa. Harus dimusyawarahkan dan sampai ketemu yang namanya mufakat. Dan mufakatnya itu SP. Nah, dan juga aku yang pernah kendali bebas waktu pembuatan kegiatan sekolah sosiologi, ngaji sosiologi. Wes, pure, gak punya konsepnya. Wes, ceret, gak ada materi ini sopo-sopo ya, terserah, sopo. Beda buku, wes pure, brand. Di sini kita enggak, semua keputusan diserahkan kepada anggota. Konsepnya anggota, ketupelnya anggota, pendanaan juga fakultas lah, masuk anggota. Mas Dek. Ngono Cah. Hampir semua gaya kepemimpinan pernah tak pakai. Tinggal kita bisa menyesuaikan apa tidak, lihat kondisi dan situasinya bagaimana. Makanya kenapa kok harus cerdas, nggak harus pintar. Pemimpin itu nggak harus pintar. Wong pinter akeh bos, tapi wong cerdas limit, terbatas banget wong cerdas. Aku bisa ngomong kayak gini, ya gak aku limit itu orang rek. Masalahnya aku limit ya, lu bolong. Sabi. Aku bisa ngomong kayak gini, ya karena pernah. Aku gak bakal ngomong ketika itu gak pernah tak lakoni. Aku bakal ngomong sing pernah tak lakoni. Ojo jadi kuat nih. Ngono. Piye? Enak nih. Apa? Kan sampean mang sedikit menyinggung apa jenenge komitmen di dalam organisasi ta, Mas. Nah, aku takut saiki bagaimana cara menyeimbangkan antara kegiatan yang di rumah dan di organisasi. Menurut sampean piye, Mas? Oke. Langsung ya. Kita harus tahu posisi kita di mana. Dan di situ sebagai apa? Dibutuhkan apa tidak? Ya. Kan misal nih ya, Iwan ini AMC ketua. Misal. Amin. Ketua pelaksana maksudnya. Oke. Gitu, ketua pelaksana. Kayak ning kono, ning rumah, kamu hanya sebagai anggota divisi, panitia.
Paham kan? Paham. Nyangkut kan? Nyangkut ya? Nyaut ya? Tapi maksudku untuk kegiatan ini Mas, kegiatan kerja nek omah. Loh, lah iya. Ayo, enggak kegiatan. Gambaran ini ngono. Oh, Nyaut ya? siap. Ya. Ya. Dong. Dong. Oke. Tak lanjut ya? Ye. Kenapa aku ngomong dulu? Kamu sebagai apa? Di situ kamu dibutuhkan apa tidak? Penting apa enggak? Sangat urgent apa enggak? Itu kan pasti. Yang pertama, aku sebagai apa? Misal, minggu ini nggak kegiatan ya. Kamu ketua pelaksana, di sana hanya anggota. Yang kamu utamakan apa? Jelas ketua pelaksana. Pertama, karena apa? Itu sangat urgent. Ketika ketua pelaksana tidak ada, sopo harapan? Edut. Oke. Ngono ja. Nek ngono divisi wis ana liyane. Bukan kok apa ya mengentengkan, apa mengenteng, meringankan, Nyepelek nih. menyepelekan. Bukan menyepelekan. Tapi di sini lebih ke pemerataan tupoksi. Jadi harus bisa tahu posisimu itu sebagai apa, di situ sangat dibutuhkan apa tidak, urgent apa enggak. Ngonoan. Oke. Paham ya? Nyampe ya? Siap. Nyampe. Oke. Ada lagi? Iseng cah. Cewek-cewek iki lho. Ojo sungkan lan ojo gemeter. Yang ditakoni moderator. Jadi ini udur oleh udur. Ayo lanjut dari yang perempuan, mungkin ada yang ingin bertanya. Penting mancing sama mancing. Tapi ya kalian ngomong terus Ya ora. sing gurih-gurih loh. Halo. Video lho ingat. Ngantuk lah cak. Hei, Cewek-cewek lu. ngantuk ra. Diberi ya tak? Hei, sing gurih ngantuk ra. Ngantuk. Ngantuk ra. Bunga-bunga. Tak apa. Ojo ngantuk cak. Penting iki. Yo, penting ra penting lah. Nandi. Ya, hati ya. Dalane nduk ngarep sore. Oh. Sono Bing. Oh. Ini sing tatanan persuratan. Oke. Udah opo? Luruskan dulu. Tadi saya. Kayak koyok kok surat. Aku mang krungu. Amplop. Apa sing dibingung amplop? Duit. Isine lo piye oleh golek. Duit. Kalau misalnya kita undangan itu pakai draft file itu sudah pakai amplop. Gak usah. Ketika kita harus bisa membedakan ya, itu surat resmi apa tidak. Nah, ketika surat resmi itu pakai amplop. Nah, Nah, kita harus bisa membedakan antara itu surat resmi apa enggak. Yang pertama, ketika surat resmi itu pakai amplop, pakai nomor, jelas terang. Terus tanda tangannya juga pakai pulpen biru. Itu resmi. Ketika tidak resmi, nggak harus pakai amplop. Tanda tangannya boleh pakai warna hitam. Untuk pengubahan nomor tadi sudah dijelaskan gamblang, benar, hanya penambahan itu UN 18, ya kan?
Terus logonya juga tidak ada nama, baik itu nama IAIN maupun nama UIN Ali. UIN boleh pokoknya. Aku gak lulus. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Rektor. Terus kui hanya logo universitas. Wah. Apa lagi? Sekretaris itu sampai. Oh, oke. Nah, apa bingung ya? Woi, bingung ya? Halo, halo. Ngantuk Ya apa? Sing guri gak takon ya? Takono. Babakan lainnya rapopo. Kecuali iki leadership, tatanan persuratan, entah yang dikeluhkan dalam organisasi, silakan. Ada lagi? Kok aku pun mau jadi moderator misalnya. Saya kembalikan ke moderator. Ayo, mungkin ada yang bertanya lagi. Sini Joko enek sing takon ra. Ya, yang di luar mungkin ada yang ingin bertanya. Saran dan masukan ya Mas, ojo suwi-suwi. Ya kan tergantung moderator yang membawa gimana. moderator bingung. Ismaria Kan aku sampai jam 1:30. Sopo? Orang. Tinggal mulai. Yo ngono. Melo. Yo. Mumpung masih ada waktu. Ayo Cah, kok larang terus ya? Atau otoan? Kemana tadi apa gitu? Ya mungkin di forum kayak gini belum ada pertanyaan ya. Mungkin nanti ketika sudah selesai acara ini pasti bakal ada banyak pertanyaan. Di belakang Mas. Ngopi Mas. Makanya Jelali mang nomornya catat. Ngopi sharing-sharing. Tidak bisa dicatat dalam kompor. Mana aja? Tetap layani Bagaimana? Ada yang bertanya lagi? Apa tidak? Kalau tidak, diskusi ini bisa kita tutup. Ada yang ingin bertanya? Sudah ya? Kelas. Cukup? Yes. Paham? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kepemimpinan organisasi sudah tersampaikan. Tinggal kita bagaimana caranya untuk kerja langsung, Kerja nyata. Mungkin cukup itu dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto sertif. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Selanjutnya sesi penyerahan sertifikat dan foto oleh Ketua MPSSA Pak Arif. Persilakan. Dikit disalin lah. Ini ya.
Info soto. Namun sego teropan. Kerupuk. Barang ini kono ning parkiran yo ora apa. Kene ketin sini. Siang tak. Rasa. Oke. 1, 2, 3.